Hai, Rocket TV. Selamat datang kembali. Bumi ini sangat luas, terdiri dari daratan dan lautan yang membentang tak terkira. Pastinya masih ada di sana tempat-tempat yang misterius, dan bahkan belum pernah terpecahkan tentang keberadaannya. Di video kali ini, kita akan bahas tempat-tempat tersebut, berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu di video kali ini, kita akan membahas tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rocket TV yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bumi kita memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. 70% dari luas itu adalah lautan, sedangkan daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para peneliti, manusia telah menjelajahi 90% dari daratan. Namun, lautan baru dijelajahi sekitar 57,6% saja. Itu berarti masih ada tempat-tempat yang belum terjamah oleh manusia. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas. Apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu dari tempat misterius yang ada di dalam Al-Quran dan hadis? Banyak dari teman-teman yang sudah mengetahui tentang Dajjal. Dalam hadis dan Al-Quran disebutkan bahwa Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubra. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Dajjal dipenjarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan tentang pulau ini. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya. Hanya kisah itu Rasulullah menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Dalam hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu, Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Kalau sekarang, Khurasan terletak di negara Iran sebelah timur. Nama Khurasan saat ini dijadikan nama sebuah provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan adalah suatu wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Banyak kabar yang menyebutkan bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan, serta tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain. Banyak orang yang mengaitkan Pulau Socotra ini sebagai pulau tempat Dajjal dikurung. Namun ada pula yang mengatakan bahwa Dajjal berada di segitiga Bermuda dan ada beberapa pendapat lain tentang di mana Pulau Dajjal sebenarnya berada. Tetapi kita tidak akan membahas itu secara rinci karena nanti durasi video ini akan sangat panjang. Intinya ada petunjuk bahwa tempat Dajjal dipenjara adalah di sebuah pulau. Satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu Dajjal adalah Tamim Ad-Dari, yang hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim pun tidak sengaja bertemu Dajjal, karena ketika itu kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan dan terdampar di sebuah pulau yang tidak diketahui lokasinya. Logikanya, kejadian yang dialami Tamim ini tidak pernah terulang lagi hingga saat ini. Maka bisa disimpulkan bahwa pulau tempat Dajjal dipenjara memiliki lokasi yang tidak biasa. Atau bisa juga dibilang pulau tersebut bukan berada di dimensi manusia. Oleh karena itu, tidak bisa ditemukan. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau tempat yang memiliki mata air. Jika air dari Ainul Hayat diminum, maka orang tersebut tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan 2 tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya, yaitu Nabi Khidir. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali. Suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya. Malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwa ada malaikat yang sejak dia diciptakan selalu bersujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu menjadi tertarik. Sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam
beserta pasukan kerajaannya mencari telaga itu. Tempat itu digambarkan sebagai sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap malam hari, melainkan gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Singkat cerita, yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihissalam. Zulkarnain tidak meminumnya. Oleh karena itu, ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Kemudian, pada abad ke-14, ada seorang yang penjelajah yang bernama Juan Ponce de Leon, yang diutus oleh Raja Ferdinand untuk memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian, atau dalam Islam disebut Ainul Hayat. Namun, sampai akhir hayatnya, Ponce de Leon tidak menemukannya. Dia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman dari India. Artinya, teman-teman, tempat ini masih misterius hingga saat ini. Bayangkan saja jika tempat ini sudah benar-benar ditemukan, pastilah orang-orang di seluruh dunia akan meminumnya dan tak akan lagi takut akan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan.